Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai soal CPNS 2019, materi SKB untuk bidan, nurse atau tenaga kesehatan lainnya ya, bagian ketiga. Untuk soal nomor 21 sampai 25, Nyonya V, umur 42 tahun, mengalami menstruasi tidak teratur, kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi pendarahan banyak dan keluar skotsel. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisik TD 120/70 mmHg, N 120 kali per menit, dan cepat R 29 kali per menit. Pemeriksaan abdomen teraba masa berbenjol. Itu pengantarnya ya, pengantar soal. Yang ke-21 soal. Sesuai data kemungkinan Nyonya V mengalami suspek A. Myoma uteri, B. Endometriosis, C. Cervitis uteri, D. Endometriosis, E. Cystoma ovari. Jawaban yang tepat adalah myoma uteri ya. Myoma uteri adalah daging tumbuh non-kanker dalam rahim yang dapat muncul selama tahun-tahun masa subur seorang wanita. Untuk endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. Kondisi ini dapat menyebabkan jaringan dari lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Cervitis adalah peradangan yang terjadi pada serviks atau leher rahim. Kista ovarium atau Cystoma ovari adalah kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur. Myoma ini seperti ini ya, yang putih-putihnya yang tertumbuh di rahim, daging seperti ini ya, benjolan-benjolan. Myoma uteri yang tumbuh di uterus. Ini uterus. Data lain yang perlu dikembangkan adalah adanya A. Kontang bleeding, B. Berganti-ganti pasangan, C. Jumlah darah yang keluar, D. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, E. Berapa kali ganti pembalut sehari. Jawaban yang tepat adalah C ya, karena kan dia ngomong ada bleedingnya, ada pendarahan ya. Ini berapakah banyak jumlah darah yang keluar, yang perlu dikembangkan ya. Kalau ini kan nggak ada hubungannya ya. Oke, next. Pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas adalah A. Urin, B. Darah, C. Biopsi, D. Lendir serviks, E. Lendir vagina. Jawabannya adalah yang biopsi ya. Biopsi adalah pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan jaringan tersebut bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit atau mencocokkan jaringan organ sebelum melakukan transplantasi organ. 24. Nyonya V termasuk periode umur A. Senium, B. Menopause, C. Klimakterium, D. Premenopause, E. Pasca menopause. Nyonya V umur 42 tahun ya, maka masuk kategori premenopause. Premenopause adalah periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi atau menopause. Premenopause umumnya berlangsung selama 4 hingga 10 tahun sebelum seorang wanita mengalami menopause. Jadi semenjak masuk usia 30 sampai 40 tahun, kondisi ini bisa dialami wanita ya, premenopause ini. Kalau klimakterium adalah masa transisi yang berasal dari akhir tahap reproduksi dan berakhir pada awal senium. Terjadi umur 35 sampai 65. Senium adalah periode sesudah pasca menopause. Jadi pertama kali premenopause dulu, baru menopause, baru senium ya. Dan di sini ada ini klimakterium adalah masa transisi ya, dan berakhir pada awal senium. Dan di sini ada namanya klimakterium ya. Klimakterium di sini
Habis menopause ada klimakterium, baru senium ya. Jadi premenopause ini yang preminalarinya. Oke. Tindakan sementara adalah mengatasi perdarahan Nyonya V. Dapat diberikan A. Roboransia, B. Uterotonika, C. Antikoagulan, D. Hormon estrogen, E. Hormon progesteron. Jawabannya adalah roboransia ya. Roboransia atau penambah daya tahan tubuh sistem pertahanan tubuh merupakan gabungan sel. Kalau uterotonika ini adalah obat-obatan yang memberikan pengaruh kontraksi pada rahim. Antikoagulan adalah golongan obat yang dipakai untuk menghambat pembekuan darah. Estrogen ini hormon wanita, progesteron ini hormon juga yang berpengaruh pada siklus menstruasi, kehamilan dan embryogenesis. Ini antara A atau E sih jawabannya. Mungkin kalau misalnya saya kurang yakin, kalau misalnya salah boleh dibetulkan ya, antara A atau E sih, karena ini siklus menstruasi ya, berpengaruh pada siklus menstruasi di hormon progesteron. Oke. Ya, tidak lupa saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dan juga ini watch time-nya ya, 70% yang tidak subscribe, dan terima kasih untuk 30% yang telah subscribe channel saya. You are the best. Dan untuk novel coronavirus, semoga kalian bisa cepat, semoga infeksinya bisa cepat selesai, pandemiknya maksud saya di Indonesia, dan juga pencegahannya bisa kalian baca untuk sering cuci tangan, gunakan masker, konsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk pilek, segera kunjungi fasilitas kesehatan. Semoga kita bersama bisa melewati pandemik ini di Indonesia ya. Oke, nomor 26. Nyonya K umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesis, Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU pucat, TD 90/60, N 88 per menit, S 37,6 derajat, R 18 kali per menit, HB 7 mg per desiliter ya mungkin ya. Untuk soal nomor 26-30 ya. Oke, penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara pemeriksaan A. Biopsi, B. Kolskopi, C. Hysterosikopi, D. Hysterosalpingografi, E. Papa Nicolau smear. Jawaban yang tepat adalah E ya, Papa Nicolau smear. Pap smear adalah metode screening ginekologi dicetuskan oleh Georgis Papanikolaou untuk menemukan proses-proses premalignan dan malignan di ectocervix dan infeksi dalam endocervix dan endometrium. Untuk kolskopi, hysteroskopi, dan hysterosalpingografi, kalian bisa searching sendiri di Google atau buka buku medis kalian. Buka-buka buku kuliah kalian untuk mengetahui 3 tes ini. Oke. Untuk pap smear ini seperti ini ya. Jadi pap test ini wanita maaf ya, ini berarti ngangkang. Dokter akan memasukkannya, dokter atau tenaga kesehatan memasukkan alat yang namanya spekulum untuk melihat bagian dalam dari vagina wanita yang akan nanti ini dilihat kondisi uterusnya ya. Yang biasanya bermasalah adalah uterusnya. Ini vagina, rektum, ini cervixnya, ini dinding rahimnya ya mungkin. Bukan. Cervix itu yang di bawahnya itulah kan mulut rahim ya. Cervix itu mulut rahim. Ini uterus. Oke. Ini bisa seperti ini juga. Ini cervix yang sehat, ini cervix yang tidak sehat ya.
Ini mungkin gambarnya kurang HD jadi pecah. Ini yang lebih jelasnya ya. Oke. Faktor predisposisi penyakit yang diderita Nyonya K adalah A. Sering melahirkan, B. Ibu mengalami anemia, C. Pemakaian kontrasepsi, D. Higien seksual yang kurang baik, E. Frekuensi hubungan seksual yang sering. Jawabannya adalah yang saya lebih condong ke prefer yang higien seksual yang kurang baik ya. Karena kalau misalnya kondisi seksual yang kurang baik, alat-alat kelaminnya tidak, misalnya jarang dibersihkan, atau misalnya tidak memakai hubungan seksual yang baik, menggunakan kontrasepsi dan sering berganti pasangan, mungkin bisa terjadi lendir yang keputihan ini ya. Kalau sering melahirkan, sepertinya kurang tepat kalau menurut saya. Kalau misalnya ada jawaban lain, boleh tulis di kolom komentar. Nyonya K kemungkinan menderita A. Oovoritis, B. Cervicitis, C. Polip cervix, D. Kanker cervix, E. Radang panggul. Jawabannya adalah yang kanker cervix ya, kemungkinan. Kanker cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker cervix tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Radang panggul adalah infeksi atau peradangan yang dialami oleh organ reproduksi wanita. Dalam istilah kesehatan disebut ooporitis. Jadi ooporitis dan radang panggul ini sama ya, A dan E ini sama. Atau lebih umum disebut pelvic inflammatory disease, PID ya. Cervicitis adalah peradangan yang terjadi pada cervix atau leher rahim. Polip cervix adalah tumor yang berkembang di dalam leher rahim dan seringkali tak bergejala. Ini cervical cancer. Ini kalau normal seperti ini. Dari front view, view yang ke depan ya. View depan. Ini uterus, ini cervixnya. Kalau misalnya stage 1, ini ada inflamasi ya, peradangan di sini bisa dilihat ya. Ini cancer tisunya di sini nih, cancer tisunya. Jaringan kankernya ya. Ini kalau late stage 1B ini udah mulai gede ya, udah mulai memar ini ya di sini ya. Jadi jalannya ini ya. Ini cancer tisunya makin gede, bleeding dan ada pendarahan. Mengerikan ya. Ini kalau misalnya dari bawah ya, dari sini berarti ya. Kita lihatnya ke atas ini. Ini kalau healthy cervix, ini ada cancer tisunya, berarti ada yang putih-putih, dot-dot putih ya, titik-titik putih ini. Ini titik putihnya makin banyak, dan ini udah makin banyak dan pendarahan. Ini yang menyerang cervix ya, rahim atau mulut rahimnya di sini ya. Oke, ini yang ada bleedingnya ya sudah ya. Kalau dilihat dari pakai tadi namanya pap smear itu ya. Wow, ini mengerikan juga ya. Oke, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk mengatasi kasus Nyonya K adalah A. Bed rest, B. Kemoterapi, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Observasi KU, E. Perbaikan nutrisi. Jawabannya adalah yang rujuk ke rumah sakit. Jadi kita sebagai bidan merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki dokter ginekologis atau yang bagian kanker ya. Untuk bed rest ini juga kurang tepat. Kalau kemoterapi juga ini yang berhak ini dokter. Oke, soal terakhir. Untuk menegakkan diagnosis, kemungkinan Nyonya K dilakukan pemeriksaan A. Urin, B. VDRL, C. ELISA, D. Kultur darah, E. Tes DNA HPV. Jawabannya adalah yang E. Pemeriksaan HPV DNA adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada wanita untuk mendeteksi infeksi human papilloma virus. Tipe risiko tinggi. Infeksi HPV tipe risiko tinggi dapat memicu perubahan dalam sel cervix
yang dapat berubah menjadi kanker serviks atau jenis lainnya. Oke, untuk yang lainnya juga, tes laboratorium penelitian kelamin, the Venereal Disease Research Laboratory atau VDRL. Untuk ELISA itu enzim link immunosorbent assay atau penetapan kadar imunosorben taut enzim. Uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Kultur darah merupakan metode pemeriksaan diagnostik untuk mendeteksi adanya mikroorganisme di dalam darah. Oke, sekian dulu pembahasan soal untuk tes SKB bagian kebidanannya atau tenaga kesehatan medis part yang ketiga. Terima kasih telah menonton pembahasan dari awal hingga akhir. Jika memang belum paham, kalian mungkin bisa mengulang video ini dan menontonnya lagi sambil kalian membuka buku atau searching materi di internet yang berkaitan dengan tes kebidanan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa menggapai impian kalian.